Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan KPIM Kaim pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 atau pada tanggal 9 Kisvan 5782 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Beresit atau Kejadian 6 ayat 18 yang berkata demikian, saudaraku. Kejadian 6 ayat 18 yang berkata demikian, tetapi aku akan mengadakan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau dan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu bersamamu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah tentang kejahatan manusia, di mana setelah Bapak Ibu melihat manusia, kejahatan manusia yang begitu besar, saudaraku, sehingga Bapak Ibu memusnahkan seluruh manusia kecuali Nuh dan istri dan anak mantunya, saudaraku. Dan kenapa Nuh dipilih? Karena Nuh memiliki suatu karakter tertulis di dalam Kejadian 6 ayat 9 yang berkata, Nuh adalah seorang pria yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh hidup bergaul dengan Elohim, dan ini dipilih oleh Bapa Yahweh, dan Nuhlah yang selamat. Artinya Bapa Yahweh tidak melihat kuantitas dari jumlah manusia. Bapak Yahweh melihat daripada kualitas daripada manusia itu, melakukan ketetapan bergaul dengan Bapa Yahweh. Dan ini juga tentu akan terjadi waktunya kelak, sama terjadi untuk zaman ini nantinya, saudaraku. Namun dalam renungan ini kita akan membahas tentang ada kata perjanjian. Tetapi aku akan mengadakan perjanjianku dengan engkau. Kata-kata perjanjian. Kalau kita perhatikan di dalam firman kita, Bapak memberikan perkataan perintah atau perkataan kata kerja itu meliputi ada perintah, ada ketetapan, demikian juga ada larangan, dan selanjutnya yang keempat tentang perjanjian ini, saudaraku. Ini adalah kata-kata perintah. Dan tentang perjanjian ini digenapi, dan di zaman ini Nuh, Bapak yang memberikan perjanjian kepada Nuh, dan itu langsung dinyatakan seluruhnya musnah kecuali Nuh dan keluarganya yang selamat. Perjanjian itu terus dinyatakan dan terjadi, saudaraku. Karena konsekuensi dari perjanjian, Bapa Yahweh tentu akan menuntut, akan ada sesuatu yang mengikat antara Bapa Yahweh dengan perjanjian yang dinyatakan atau disampaikan oleh Bapa Yahweh kepada manusia. Demikian juga kata perjanjian itu dinyatakan di dalam Kejadian 9 ayat 12 yang berkata demikian, saudaraku. 9 ayat 12 dan 13. Aku telah dikatakan ayat 9 ayat 12 ya, Kejadian 9 ayat 12. Dan Elohim berfirman, inilah tanda perjanjian yang aku buat di antara aku dan engkau dan di antara segala makhluk hidup yang bersama-sama denganmu turun-temurun untuk selamanya. Aku telah menaruh busurku di bawah, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ini adalah berbicara tanda perjanjian antara Bapa Yahweh dengan bumi, dan tidak akan terjadi lagi peristiwa seperti air bah. Itulah tanda busur, yaitu tanda pelangi, dan kita bisa dapat melihat secara kasat mata waktu-waktu tertentu pelangi akan muncul, dan dapat kita lihat, saudaraku, pelangi yang warnanya sangat indah itu muncul tentu dapat kita lihat dengan kasat mata kita. Itu adalah wujud daripada perjanjian Bapa Yahweh, dan terjadi, saudaraku. Kemudian, saudaraku, perjanjian ini juga dapat kita lihat di dalam Kejadian 17 ayat 10. Ini tentang perjanjian langsung kepada Bapa Yahweh kepada keturunan Adam, saudaraku. Dalam bentuk apa, saudaraku? Kejadian 17 ayat 10 yang berkata, inilah perjanjianku yang harus engkau pelihara antara aku dan engkau dan keturunanmu sesudah engkau. Setiap laki-laki dari antara kamu haruslah disunat. Ayat 11, dan kamu harus disunat kulit katanmu, dan hal itu telah menjadi suatu tanda dari perjanjian antara aku dan kamu. Saudaraku, ini juga Bapak ya katakan tentang sunat atau brit milah merupakan perjanjian. Artinya Bapa Yahweh akan menyatakan waktunya kelak tentang
tanda ini, perjanjian ini pasti akan dinyatakan, saudaraku, kepada orang-orang yang datang kepadanya. Dan tentang brit milah ini banyak yang bertentangan, saudaraku, karena mungkin tidak memiliki pemahaman yang dalam. Apa beratnya melakukan brit milah, saudaraku? Yeshua HaMasiah saja sudah disalib dengan penderitaan yang begitu menderita. Tapi kita kaum Adam untuk melakukan brit milah saja masih berdalih A, B, C, D. Sementara brit milah atau sunat merupakan tanda perjanjian dan itu akan terjadi dan Bapak yang akan melihat hal itu, menuntut hal itu tentunya. Sama seperti halnya Nuh tadi, Bapak yang memberikan perjanjian. Sama seperti halnya pelangi tadi, Bapak yang memberikan perjanjian dan terjadi. Demikian juga tentang brit milah dan sunat ini, saudaraku. Mari ambil bagian, saudaraku, jangan ragu. Karena Yeshua datang tidak membatalkan Torah. Satu ion pun dari titik pun dari Torah itu tidak akan dibatalkan. Dan Yeshua memang menggenapinya. Dan tentang perjanjian ini juga dinyatakan di dalam kitab Matius 26 ayat 28 yang berkata demikian, saudaraku. Di kitab Matius adalah tentang perjanjian baru di dalam darah. Dikatakan juga di dalam kitab Matius 26 ayat 28 dikatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai penghapusan dosa. Tentang darah perjanjian baru ini adalah penggenapan tentang korban-korban darah, yaitu darah domba, sapi, dan sebagainya yang kita tidak perlu lagi lakukan. Tapi Yeshua sudah mengorbankan darahnya sendiri. Bukan berarti darah perjanjian baru ini adalah semuanya sudah tidak berlaku lagi di dalam Torah. Tidak, saudaraku. Tetapi hal tertentu saja, yaitu berbicara tentang pengorbanan-pengorbanan itu yang dirubah, diperbaharui cukup dengan darah Adonai Yeshua HaMasiah. Berarti ketetapan perintah yang lain, perjanjian yang lain juga harus kita kerjakan dan lakukan, saudaraku. Sehingga kita utuh memahami keseluruhan Torah firman Bapa Yahweh ini. Mari, saudaraku, kita ambil bagian sebelum terlambat. Waktu terus berjalan, saudaraku. Perjanjian ini akan mengikat tentunya. Sama halnya juga di dalam kuasa kegelapan. Orang memberikan suatu perjanjian, mengikat perjanjian kepada kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan itu akan terus memberikan ikatan kepada perjanjian ini sampai waktunya kelak kata perjanjian itu akan dituntut oleh kuasa kegelapan. Tentu kuasa kegelapan ini juga memiliki suatu atau mencontoh apa yang Bapak Yahweh juga sampaikan dalam daftarnya memberikan perjanjian. Namun Bapak Yahweh merupakan perjanjian untuk kita dalam hidup keselamatan, saudaraku. Kuasa kegelapan tentu ke dalam hidup kebinasaan. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Mari kita lakukan, saudaraku. Ada perintah-perintah Bapa Yahweh, ada ketetapan-ketetapan Bapa Yahweh, ada larangan-larangan Bapa Yahweh, dan juga ada perjanjian Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita. Dan tempat saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menyinari wajah kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.